Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pemburu harta karun bernama Alan Quatermain yang disewa oleh seorang perempuan bernama Jessie Huston untuk mencari keberadaan ayahnya yang hilang di Afrika ketika sedang mencari tambang Raja Solomon. Dalam perjalanan, Quatermain baru menyadari ternyata dirinya diikuti oleh seorang pria bernama Dunla. Menerima kenyataan itu, dirinya pun tidak memperdulikannya dan terus melanjutkan perjalanan. Setibanya di sebuah kota, Quatermain pun menyuruh sahabatnya yang misterius bernama Umbopo agar menunggu. Sementara dirinya dan Jessie akan mencari seorang pria Turki bernama Kasam untuk menanyakan keberadaan ayah Jessie. Yang mana saat Quatermain dan Jessie memasuki kota itu, Dunla pun langsung melaporkan hal tersebut kepada bosnya bernama Dogati, yakni seorang penjelajah Turki yang merupakan musuh bebuyutan Quatermain. Mendengar Quatermain sudah sampai di kota ini, Dogati pun kekerot emosi. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Dogati pun menyuruh anak buahnya agar menangkap Jessie. Hingga tak lama, Jessie yang terpisah dari Quatermain pun ditangkap. Menyadari bahwa Jessie ditangkap, Quatermain pun langsung berusaha mencarinya. Sementara Jessie terlihat kala itu dirinya dihadapkan kepada Dogati. Namun beruntungnya Jessie tergolong jatuh ke bawah gerobak yang mengangkut buah-buahan. Melihat Jessie ada di gerobak, Quatermain pun langsung mengejarnya. Tak lama anak buah Dogati naik ke gerobak tersebut untuk menangkap Jessie. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu, Quatermain datang dan menyingkirkannya. Akan tetapi sialnya ketika Quatermain sedang mengendalikan kudanya, Jessie jatuh dari gerobak itu. Melihat Jessie tidak ada, Quatermain pun langsung turun dan mencarinya. Sementara Jessie yang dikejar oleh anak buah Dogati, dirinya masuk ke tempat Kasam. Kemudian Jessie pun menyampaikan maksud kedatangannya kepada Kasam bahwa dirinya mencari ayahnya yang bernama Huston. Sebab 2 bulan yang lalu ayahnya mengatakan bahwa dirinya akan menemui Kasam untuk menerjemahkan peta. Mengetahui bahwa ternyata Jessie ini anak Huston, Kasam yang sudah bekerja sama dengan Dogati pun langsung menangkapnya. Beruntungnya saat itu Quatermain datang. Lalu Quatermain pun menyuruh Kasam agar melepaskan Jessie. Setelah Jessie dilepaskan, di sana Quatermain menemukan mayat asisten ayah Jessie yang disembunyikan oleh Kasam. Yang mana dari mayat itu Jessie menemukan peta tambang Raja Solomon milik ayahnya. Karena tidak mengetahui bahwa itu adalah peta, lantas Jessie pun menggunakan patung tersebut untuk menyerang Kasam, sehingga patung itu potong menjadi 2. Melihat kenyataan itu, Kasam pun memberitahukan bahwa patung ini adalah peta tambang Raja Solomon milik ayah Jessie yang akan menuntun mereka ke puncak gunung kembar tempat tambang Raja Solomon itu berada. Mendengar itu, lalu Quatermain pun menanyakan keberadaan ayah Jessie. Kasam mengatakan bahwa ayah Jessie itu ditangkap oleh Dogati dan kolonel Nazi yang menginginkan harta karun Raja Solomon. Setelah mengetahui itu, Jessie pun memukul Kasam, membuat Kasam yang emosi menembaki mereka. Untuk mengalihkan perhatian, lantas Quatermain pun melemparkan dinamit, kemudian dirinya kabur. Akan tetapi ketika sampai di luar, mereka bertemu dengan Dogati dan Kolonel Bokner hingga mereka pun diseret kembali ke tempat Kasam. Namun beruntungnya tatkala mereka hendak dibunuh, dinamit yang dipegang Kasam ngebeledug, membuat Dogati dan Bokner pun terlempar keluar. I've got it! Setelah berhasil keluar, Quatermain pun menyuruh Umbopo agar membawa Jessie. Sementara dirinya akan mencari tahu keberadaan ayah Jessie. Dan beruntungnya tak lama di sana Quatermain berhasil menemukan ayah Jessie. Yang mana saat itu dirinya mendengar bahwa mereka hendak membawa ayah Jessie ke Barumba. Selepas Bokner keluar, Dogati mengatakan jika nanti sesudah sampai di Barumba, Huston tidak mau menunjukkan jalan menuju tambang Raja Solomon, maka dirinya akan membunuh Huston. Inch by wretched inch. Dan sialnya ketika Quatermain sedang mengintip, dirinya ketahuan oleh seorang prajurit Jerman bernama Emplud. Yang mana saat Emplud hendak menyerahkannya kepada Bokner, Quatermain melemparkan dinamit ke mobil mereka, kemudian dirinya mencuri mobilnya. Setelah Jessie dan Umbopo naik, lantas Jessie pun melemparkan dinamit tersebut.
They come in handy sometimes. Quatermain yang kala itu kabur dikejar oleh Dogati dan Bokner, namun beruntungnya dirinya berhasil lolos karena jalan Dogati terhalang oleh penduduk setempat yang hendak sholat. Move these people! We can't just leave Father here. Don't worry, I know where they're taking him. Keesokan harinya Quatermain pun melanjutkan perjalanan untuk mengejar Dogati yang hendak membawa ayah Jesse ke Barumba. Terlihat di sana Umbopo yang mabuk naik mobil, dirinya memilih berjalan kaki. Umbopo, hop in. Come on, Bobo, get in. Oh? Thank you. You've been very kind to me. Ah, here it comes, the train to Barumba. Setibanya di suatu tempat, Quatermain pun menaruh mobilnya di rel kereta dengan tujuan agar Bokner menghentikan keretanya. Namun sialnya tentara Jerman itu tidak menghentikan keretanya, membuat mereka terpaksa naik ke kereta itu dan tak lama mobilnya pun tertabrak. Kemudian di sana Quatermain pun menyeru Jesse agar menunggu bersama Umbopo, sementara dirinya akan membebaskan ayahnya. Dan sialnya Quatermain yang saat itu hendak menyusup dirinya ketahuan oleh salah seorang prajurit Jerman, hingga dirinya pun dicekek dan wajahnya hendak dirarutkan ke rel kereta. Meskipun demikian, namun pada akhirnya Quatermain yang cerdik berhasil menyingkirkan si prajurit tersebut. Sesudah itu Quatermain pun masuk dan mengalihkan perhatian mereka dengan bertingkah konyol agar tidak dicurigai. Selepas melewati para prajurit itu, akhirnya Quatermain pun berhasil menemukan ayah Jesse yang kala itu sedang disiksa oleh Bokner si kumis baplang, disebabkan ayah Jesse tetap tidak mau memberitahu mereka jalan menuju tambang Raja Solomon. Unless you reveal the way to the mines, I will pluck out your eye. Make him talk. Tak lama Jesse yang diam-diam mengikuti datang, dan sialnya tiba-tiba saat itu mereka mendadak mengerem keretanya, membuat Jesse tigurawil hingga dirinya pun ditangkap oleh Dogati. Kemudian Dogati yang merupakan musuh bebuyutan pun menembaki Quatermain, menjadikan Quatermain ajle-ajlean menghindari peluru. Sesudah puas menembakinya, Dogati pun menyeru anak buahnya yang gendut dan bewokan bernama Enoch agar membunuh Quatermain. Karena putri kesayangannya hendak dibunuh, akhirnya Aston pun terpaksa memberitahu jalan menuju tambang Raja Solomon kepada Dogati. Sementara di atas terlihat Enoch dengan brutalnya menyerang Quatermain. Karena Enoch ototnya besar, akhirnya dirinya pun berhasil menangkap Quatermain dan menjatuhkannya ke bawah. Namun beruntungnya Quatermain yang lincah berhasil berpegangan ke rantai gerbong hingga dirinya pun tidak tertinggal. Sementara itu Dogati yang sudah mengetahui jalan menuju tambang Raja Solomon, dirinya menyuruh Emplud agar membunuh Jesse dan ayahnya. Setelah puas menyiksa Hasten, Emplud yang tergoda pun berniat mengemplud Jesse. Beruntungnya dalam keadaan semacam itu, Quatermain yang berada di bawah langsung menembak pipanya hingga Emplud yang malang pun mati. Usai menembak Emplud, Quatermain pun melepaskan gerbongnya, dan tak lama Umbopo datang. Melihat kenyataan itu, Bokner dan Dogati pun merasa emosi. Kemudian Quatermain pun memberinya kejutan. Setelah benar-benar merasa aman, Hasten mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyesal karena sudah memberitahukan kepada Dogati jalan menuju tambang Raja Solomon. Disebabkan hal itu, dirinya pun menyuruh Quatermain dan putrinya Jesse agar mendahului mereka, karena dirinya tidak mau harta karun yang selama ini dicarinya jatuh ke tangan orang lain. Mendengar itu, Quatermain dan Jesse pun menurut. Kemudian Quatermain pun menyuruh Umbopo agar membawa ayah Jesse ke desa, sementara dirinya dan Jesse akan pergi ke tambang itu. Come on.
Dalam perjalanan mereka menemukan kamp militer Nazi. Melihat itu Jesse pun mencegat 2 orang prajurit untuk mengalihkan perhatian. Kemudian mereka pun memukul kedua prajurit tersebut. Setelah itu mereka pun mencuri pesawatnya. Di mana kala itu Jesse yang naik duluan dirinya tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Hingga akhirnya mereka ketahuan dan Jesse pun ditembaki. Melihat Jesse hendak lepas landas, Quatermain pun langsung naik. Disebabkan sangat emosi, terlihat di sana salah seorang prajurit pun menghalangi jalannya. Namun ketika hendak ditabrakkan, si prajurit itu malah menghindar. Kemudian Quatermain pun menendang kepalanya hingga si prajurit itu jatuh dan pesawatnya hancur. Lalu Quatermain pun naik dan mengendalikan pesawatnya. Okay, I've got it. Sesampainya di suatu tempat, Quatermain menemukan Dogati dan Bochner sedang berada dalam perjalanan. Melihat itu dirinya pun langsung menurunkan pesawatnya, membuat tukang kuli Bochner langsung kabur. Kemudian Quatermain pun kembali turun dengan Jesse menjatuhkan bom hingga sebagian anak buah Bochner ngaraceleng. That's all they can do, these primitive cannibals. I'll show you. Karena pesawatnya tertembak, akhirnya mereka pun terpaksa ngajol. Dan di sana Quatermain melihat bahwa mereka sudah tidak jauh lagi dari puncak Gunung Kembar. Melihat itu mereka pun benar-benar sangat merasa bahagia. Dan tak lama pesawatnya pun ngebeleduk mengagetkan mereka. Quatermain dan Jesse yang kala itu hendak menuju puncak Kembar, mereka ditangkap oleh suku kanibal. Di mana hal itu membuat Jesse benar-benar sangat ketakutan. They're friendly. How nice. Sure could have fooled me. Jesse, they're having us for dinner. Oh, goodness gracious. Sesudah senjatanya diambil oleh kepala sukunya, mereka pun dimasukkan ke gentong raksasa dan dimasak untuk makan mereka. It's getting hot. It's gonna get hotter. Excuse me. Meskipun kematian sudah di depan mata, akan tetapi Quatermain yang cerdik tidak kehabisan akal. Lantas dirinya pun mengajak Jesse untuk mencungkirkan gentong tersebut. Dan usaha mereka pun berhasil. Terlihat di sana gentong itu ngajungkir, kemudian ngagurolong jauh, membuat mereka tidak jadi dimakan oleh suku tersebut. Yang mana setelah berhenti mereka pun berniat keluar. Akan tetapi sialnya di luar banyak sekali singa. Sambil menunggu singa-singa itu pergi, mereka yang sudah saling mencintai sejak awal pun melakukan emplus dan sepuasnya di dalam gentong tersebut. Tak lama Dogati dan Bochner sampai di suku kanibal itu dan membantainya tanpa ampun, hingga membuat singa-singa itu yang mendengar suara tembakan tersebut langsung kabur. Menyadari bahwa itu adalah Dogati, mereka yang sudah puas empludan pun langsung berlari menuju puncak Gunung Kembar. Di sisi lain, Dogati yang kala itu membantai suku kanibal, terlihat dirinya berhasil merebut senjata milik Quatermain. Sementara Quatermain dan Jesse dalam perjalanan, mereka dijamu oleh suku penjaga tambang Raja Solomon. Wash my shirt. Yeah. Thank you. What is it? Bahkan terlihat di sana Jesse diberikan hadiah yang membuatnya benar-benar sangat merasa senang. Sementara Bochner yang kala itu sudah sampai mereka diserang oleh suku tersebut. Mendengar ada suara tembakan, Quatermain pun langsung mengajak Jesse pergi. Namun sialnya sesampainya di suatu tempat mereka ditangkap oleh suku Kukuana. Kemudian mereka pun dibawa ke sukunya, yang mana suku ini dikendalikan oleh seorang pendeta yang jahat bernama Gagula. Lalu saat itu Gagula yang jahat pun menggantung Quatermain di atas kolam yang dipenuhi buaya, membuat Jesse yang melihatnya benar-benar sangat merasa khawatir.
to you. Oh, please don't kill him. Ketika sedikit lagi hampir sampai ke buaya-buaya itu, Quatermain berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Dan tak lama Umbopo datang. Melihat itu Gagula merasa ketakutan, lantas dirinya dan anak buahnya pun kabur sambil membawa Jesse untuk dijadikan tumbal. Selepas Gagula kabur, Umbopo memberitahukan bahwa sebenarnya dirinya lah penguasa sah suku Kukuana ini. Sementara Gagula adalah pendatang yang sudah membuang dirinya. Setelah melihat tanda yang ada di perut Umbopo, mereka pun mempercayainya dan tunduk. Sesudah Umbopo memberitahukan hal itu, Dogati dan Bokner datang menyerang suku tersebut hingga keadaan pun menjadi paciwe. Sesudah puas membantai suku Kukuana, Dogati dan Bokner bergegas menuju tambang Raja Solomon. Sementara Quatermain dan Umbopo terlihat mereka sudah pergi lebih dulu. Dan ketika mereka hendak masuk ke tambang itu, Dogati datang menembaknya. Yang mana tatkala mereka terjebak di lumpur hidup, Quatermain dan Umbopo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk ke tambang. Lalu saat itu Dogati yang sableng pun membunuh anak buah dirinya dan Bokner, kemudian menyeberang dengan menginjaki mayat mereka. Setelah sampai di tambang, Bokner yang serakah pun menembak Dogati dan menyuruh anak buah Dogati agar sekarang tunduk padanya. Sementara Quatermain dan Umbopo yang sudah berada di dalam, mereka berhasil menyelamatkan Jesse yang hendak ditumbalkan oleh Gagula. Dan saat menyeberang di sini, Umbopo melarang mereka menginjak batu yang diberi tanda karena itu adalah jebakan. Sesudah berhasil menyeberang, terlihat di sana Gagula menertawakan mereka dari atas, membuat Umbopo yang merasa emosi mengejarnya. Quatermain dan Jesse yang kala itu ditinggalkan oleh Umbopo, mereka menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak sekali harta karun dan salah satunya adalah berlian. Melihat itu mereka pun langsung mengambil berlian tersebut sebanyak-banyaknya. Tak lama Bokner pun sampai di tempat tersebut, yang mana ketika dirinya hendak masuk, Gagula yang belum tertangkap oleh Umbopo mengunci ruangan tersebut, membuat Quatermain dan Jesse terjebak tidak bisa keluar. Selain itu tiba-tiba langit-langit ruangan tersebut juga turun. Lantas mereka pun coba menahannya, akan tetapi baru juga beberapa saat penahannya malah potong. Sialnya, selain langit-langitnya turun, tiba-tiba ruangan itu juga terisi air, membuat Jesse yang takut mati benar-benar sangat panik. I think I'm gonna be sick. At least we'll die. Yeah. I swallowed a bug. Beruntungnya dalam keadaan bahaya semacam itu, ruangan tersebut jebol disebabkan Bokner yang ingin masuk memasangkan dinamit. Setelah mereka palit, Bokner pun masuk ke ruangan itu dan mengambil berlian tersebut sebanyak-banyaknya. Di mana ketika Bokner sedang mengambil berlian itu, Dogati datang yang ternyata dirinya belum mati karena menggunakan rompi anti peluru. Kemudian Dogati pun menyuruh Bokner agar mengisi penuh topinya dengan berlian tersebut. Selain itu Dogati juga menyuruh Bokner agar menelannya sebagian, membuat Bokner yang terancam terpaksa menurut. And your pockets. Now swallow them! Di sisi lain, Gagula yang terpojok oleh Umbopo, dirinya ngajul ke lubang yang di bawahnya terdapat lava. Hingga hal itu menyebabkan tambang tersebut bergoncang. Melihat Dogati tak berdaya, Bokner pun menembaki langit-langit ruangan tersebut hingga Dogati pun terkubur. Sementara Umbopo yang kini sudah bergabung kembali dengan Quatermain, mereka bergegas keluar. Dan sialnya ketika mereka sedang menyeberang, Bokner datang menghentikannya. Kemudian dirinya meminta kepada Quatermain dan Jesse agar menyerahkan berliannya. Lantas Quatermain yang cerdik pun menaruh berlian itu di atas batu jebakan dan menyuruh si botak itu agar mengambilnya sendiri. Yang mana tatkala Bokner hendak mengambilnya, dirinya pun tilelep dan mati. Tak lama batu itu muncul kembali, namun saat mereka hendak mengambil lagi berliannya, Umbopo melarang karena berlian
berlian itu adalah milik gunung yang tidak boleh diambil. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Quatermain yang berjalan paling belakang dirinya terjebak. Lantas dirinya pun menyuruh Umbopo agar membawa Jesse ke tempat yang aman. Yang mana tatkala Quatermain sedang mencari jalan keluar, dirinya dihajar oleh Dogati yang ternyata masih hidup. Hingga akhirnya mereka pun garlut. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Quatermain pun berhasil melemparkan musuh bebuyutannya itu ke lava. Kemudian dirinya menyeberang menggunakan tongkat. Setibanya di luar, dirinya pun bertemu dengan Umbopo dan Jesse yang sedang menunggunya. Lalu saat itu mereka pun berlari meninggalkan tambang tersebut. Sekembalinya ke desa, Umbopo mengatakan bahwa Quatermain jangan merasa sedih karena tidak bisa membawa pulang berlian. Quatermain mengatakan bahwa dirinya tidak merasa sedih sebab sudah melihat bahwa tambang Raja Solomon itu ada juga, dirinya sudah merasa bahagia. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Umbopo, mereka pun langsung pergi. Setibanya di gerbang suku, mereka pun mengeluarkan berliannya masing-masing yang sengaja disimpan untuk kenang-kenangan petualangan mereka. Kemudian saat itu mereka pun empludan di depan gerbang suku tersebut dengan sangat romantis. Tamat ending yang sangat memberliankan, menghartakarunkan sekali. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Wah, menurut saya filmnya sungguh sangat seru sekali. Alah. Aduh, kemana saya ini? Kadang saya yang mengambil film apalagi ini sepi mulu begini. Wah, macam mana ini teman-teman semua pada kemana? Aduh, jadi saya tidak bisa merokok. Mana ya, kurang sih, badan juga kurang begitu sehat ya teh, masih dalam pemulihan. Jadi saya memaksakan untuk merangkum dan mengedit dan membaca naskah film ini. Oke, akhirnya sajalah tanpa banyak bacot, saya Boy pamit dari Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.